Guys, ini jujur ya, gue tuh termasuk ngefans sama hasil kameranya Vivo X Series. Kayak ini aja, kalau teman-teman lihat sampai gue print ya foto anak gue, dan ini adalah hasil kameranya Vivo X50 Pro yang dulu dengan mode potretnya. Nah, kali ini gue udah pegang langsung penerus paling terbarunya, yaitu Vivo X70 Pro yang seperti biasa pakai gimbal juga, bukan lagi sekedar OIS, dan masih bekerja sama dengan Zeiss. Hai semua, gue Wasa. Di awal gue bisa bilang kalau handphone ini tuh cocok banget buat teman-teman pecinta mobile videografi ataupun mobile fotografi. Tapi sebelum bahas ke kameranya yang emang sebagai jualan utamanya, nih gue kasih tahu dulu dari awal pas kita beli dan dapat boxnya tuh kotak persegi kayak begini. Di boxnya udah langsung pamer banget ya dengan adanya tulisan X70 Pro Co-Engineering with Zeiss. Pas dibuka ada handphonenya dan stiker IMEI. Terus dibuka lagi, dapat casing, SIM card ejector, panduan ringkas kartu garansi, kabel Type A to Type C, kepala charger 44 watt flash charge, dan earphone yang sepaket dengan dongle serta eartip cadangannya. Ini handphone tahun 2021 paling lengkap isinya yang sampai saat ini pernah gue buka. Masih dikasih earphone soalnya. Dan karena ada dongle jack, artinya Vivo X70 Pro ini tidak punya lubang jack audio 3,5 mm guys. Dah, lanjut sekarang bahas soal handphonenya. Lagi-lagi suar guys, ini tuh dipegangnya enak banget. Pinggiran layar bagian depan serta belakangnya tuh melengkung dengan sebutan Vivo untuk desainnya ini adalah 3D Curve Design. Tebelnya tuh cuma 7,99 mm dan beratnya juga cuma 183 graman aja. Terus yang gue pegang ini juga warnanya hitam atau Cosmic Black si Vivo namainnya. Dan ini swear cakep banget, finishingnya tuh hitam ya. Tapi ada glitter-glitternya berkat Fluoride Edgy Coating kalau kata si Vivo. Mungkin kelihatannya ini kayak amplas gitu, jadi dipegangnya keset ya. Aslinya tuh enggak guys. Ini tuh matte doff halus dan sebenarnya juga cukup sayang sih menurut gue kalau dipakein casing bawaan. Tapi lebih sayang lagi kalau misalkan handphonenya jatuh, iya enggak? Oh ya, terus ini juga bagian belakangnya gue ada iseng nemu sih. Sepertinya tuh stretch proof. Lihat nih ya, gue garuk-garuk pakai kuku dan bekasannya tuh ya langsung gue lap, hilang aja gitu loh. Mantap lah pokoknya nih, buat finishingnya gue kasih jempol. Lanjut interface bodinya, di sebelah atas ada aksen glossy begini, entah kaca atau plastik, materialnya bodo amat lah. Yang pasti looksnya jadi tambah cakep. Ada tulisan professional fotografi, lubang mic, dan infrared blaster buat remote-remotan. Yes, kaum mending-mending sekarang jangan kepedean lagi ya. Vivo X70 Pro juga bisa jadi remote. Sebelah kanan ada tombol volume dan power, di sebelah kiri polosan aja, dan di bagian bawah ada slot SIM card yang cuma bisa nampung 2 nano SIM card aja tanpa micro SD. Terus ada lubang mic, port Type C, dan speaker yang sayangnya masih single. Vivo X70 Pro layarnya itu 6,56 inci, panelnya E5 atau E5 AMOLED, resolusinya Full HD+, fingerprintnya dalam layar yang performanya juga cepet sama kayak face unlocknya. Punya refresh rate 120 Hz juga, dan nih ya, walaupun bodinya slim, baterai yang dibawa tuh lumayan gede guys, 4450 mAh. Buat storage-nya cuma ada satu varian aja nih yang gue pegang, yaitu RAM 12 GB dan 256 GB storage-nya. Pas pertama nyalain ada 31 aplikasi yang minta diupdate, dan total storage-nya yang kepake cuma 7,1 GB aja. Ini tuh cuma sebagai catatan aja ya, karena apps-nya itu belum diupdate. Tapi kalau udah diupdate ya pastinya bakal lebih banyak lagi kemakannya. Lanjut ke prosesornya, nah ini tuh pakai MediaTek kelas atas, yaitu Dimensity 1200 5G. Ya guys, selain udah support 5G, Vivo X70 Pro ini juga nggak pakai Dimensity 1200 yang biasanya tuh dipakai di handphone-handphone lain. Melainkan pakai Dimensity 1200 Vivo, karena mereka udah ngembangin secara eksklusif barengan sama si Vivo. Nah, terus untuk softwarenya sendiri pakai Vantage OS 12 berbasis Android 11. Dan kalau ditanya soal benchmarknya, ini gue ada ngetes pakai Antutu, dapat skornya 672 ribuan. Terus skor Geekbench 5 segini ya, baik single maupun multicore-nya. Lanjut gue pakai ngetes game Asphalt, bisa lah dijalanin 60 fps-nya. Enak banget ini visualnya ya. PUBG juga dapat grafiknya smooth extreme, balance ultra, HD ultra, HDR Ultra, dan ke kanannya masih belum bisa. Giroskopnya aman dah, pokoknya enak-enak aja buat dimainin. Tergantung dari teman-teman aja, skillnya itu jago atau enggak.
Lanjut lagi, gua ngetes game setan ya, si Genshin Impact yang ukuran itu makin gila guys, 14 GB-an. Grafiknya tuh secara default dapatnya medium. Gue coba paksain ke rata kanan, mentok semuanya 60 FPS juga, masih bisa dimainin. Tapi ya sebaiknya jangan lama-lama karena sudah mulai anget nih. Jadi kalau cuma mau ngikutin jalan cerita gamenya aja, menurut gua medium aja sih udah cukup. Terus buat baterainya gue udah ngetes nih, SOT-nya pakai PC Mark dapat hampir 10 jam. Dengan refresh rate gue mentokin ke 120 Hz terus. Intinya ini handphone buat seharian masih bisa banget. Lanjut buat ngecasnya dari 1% sampai full cuma makan waktu 1 jam 23 menit aja. Dan buat nyampe 50% cuma perlu 34 menit aja. Dah, sekarang kita bahas ke kameranya nih. Asli guys, walau semuanya emang bisa dibilang ya kece lah dari speknya ya, cuma tetap aja yang beli Vivo X70 Pro harus tertarik juga sama kameranya. Terlebih soal gimbalnya kan. Mulai dari kamera depannya ini dulu deh. Resolusinya tuh kita dikasih 32 megapiksel, yang ada di layarnya yang tadi disebut Vivo adalah 3D Curve Ultra O Screen. Terus ini kamera belakang, sebelum gue jabarin besaran megapikselnya, lihat dulu deh. Desainnya tuh gue demen sih. Kotak begini terpisah sama framenya, sama bagian LED flashnya juga yang ada 3, dan ada juga logo Zeiss-nya. Dari desainnya aja sih ya balik lagi ya ke selera soalnya. Nah intinya sih gue suka. Kasarnya tuh gimana ya, kayak nggak kelihatan handphone Cina aja gitu kalau menurut mata gue ya. Yang di sebelah atas ini adalah kamera utamanya atau lensa utamanya 50 megapiksel yang punya sebutan Ultra Sensing Gimbal Camera. Pakai lensanya Sony IMX766V. Nah ini gue baru denger sumpah. Terus lanjut di bawahnya ada 12 megapiksel portrait kamera. Nah yang ini tuh yang bikin foto-foto bokeh kita looksnya semakin natural. Terus bawahnya lagi yang sebelah kiri ini adalah lensa ultrawide 12 megapiksel yang bisa buat makro juga. Dan terakhir di kanannya yang kotak ini adalah lensa periskop 8 megapiksel yang bisa 5 kali optical zoom dan bisa dipaksain juga sampai 60 kali hybrid zoom. Nah karena ini menggunakan teknologi gimbal stabilization, jadi tuh ada menu buat kalibrasi juga di settingannya, dan teman-teman bisa ngelihat sendiri lensanya tuh bergerak ya saat dikalibrasi kayak begini. Dalam prakteknya gue nyobain gimbal ini tuh emang ngaruh banget buat ke stabilisasinya. Jadi itu bukan cuma buat video aja guys, justru buat kamera foto biasa juga. Karena kalau misalkan nih kita lagi pegang gitu ya, terus kan pasti tangan adalah tremor-tremornya. Nah gimbal ini tuh lebih baik kerjanya ketimbang OIS. Level up dari OIS lah ibaratnya tuh begitu. Dan sampai sekarang Android yang ada gimbalnya setahu gue cuma si Vivo ini aja. Kemudian di mode potretnya ada 4 style Zeiss lagi nih yang menurut gue kece dan teman-teman bisa coba di saat-saat tertentu nantinya. Ada mode biotar, distagon, planar, dan sonar. Serta mode-mode lainnya juga ada banyak. Lanjut mode night-nya nih, yang disebut Real Time Extreme Night Vision sama si Vivo. Suka ngasih hasil yang lebih terang ketimbang previewnya. Jadi hasil yang dikasih tuh terlihat lebih jelas. Dan lagi-lagi gimbalnya ya ini tuh ngebantu banget. Soalnya kan kita harus nahan beberapa detik ya. Yang mana kalau nggak ada gimbalnya pasti akan terjadi shaky dari hasil foto tersebut. Oh iya, tambahan juga nih di bagian settingnya kita dikasih opsi motion autofocus yang mana tuh bisa tracking mata atau badan. Kalau objeknya orang dan ke benda juga bisa. Oke lanjut ke bagian videonya nih. Kamera selfie Vivo X70 Pro bisa ngerekam sampai resolusi 1080p 30 fps. Dan kamera belakangnya bisa sampai 4K 60 fps. Kemudian untuk mode stabilisasinya ada 3, mulai dari off, standar, dan ultra. Buat pemakaian casual menurut gue yang standar aja udah cukup sih. Tapi kalau mau yang ya misalkan sambil lari-lari kayak begini ya, bisa pakai yang mode ultra biar makin stabil banget hasilnya. Tapi kalau mau stabilnya di ultra, resolusinya sayangnya nggak bisa ke 4K. Mentok di 1080p 60 fps aja. Terus di mode more-nya ini asli guys, ada banyak banget dah, teman-teman bisa lihat sendiri nih. Di mode pro-nya juga kita dikasih settingan buat milih lensanya kayak lensa ultra wide, standar, medium telefoto, serta telefoto. Lanjut lagi ada exposure value, ISO 100 sampai 3200, shutter speed 1/12.000 sampai 32 detik, white balance, dan manual focus. Tapi nih ya kalau mau lebih lengkap lagi nih, lihat sendiri guys, mode foto standar dan night mode juga masing-masing ya ada filternya. Banyak bener ini.
Asli dah, ini tuh banyak banget fitur kamera di Vivo X70 Pro ya teman-teman. Kalau gue jelasin semuanya nggak bakalan kelar-kelar sih. Teman-teman tuh mesti cobain sendiri aja nantinya kalau misalkan ada rezekinya. Nah, kalau yang ini kamera depannya 1080p 30 fps aja mentoknya ya. Udah langsung ke bawah jalan aja, biasa. Ya, kualitasnya seperti ini. Bagus kok. Tuh, walaupun backlight muka gue masih tetap kelihatan ya. Dan ini autofocus. Wah. Capek juga bisa lari-lari gini. Gimana kalau pakai masker ya? Untung di rumah sendiri. Di rumah nyokap maksudnya. Ini nggak pakai masker nggak apa-apa. But anyway, Vivo X70 Pro ini tuh dibanderol dengan harga 10.999.000 yang mana akan menjadi sangat worth it kalau emang teman-teman adalah seorang mobile videografi ataupun fotografi entusias. Gak mesti jago-jago banget ngefoto, tapi Vivo X70 Pro ini tuh bikin kita-kita yang bukan fotografer bisa kelihatan kayak fotografer dengan hasil-hasil fotonya yang emang bagus. Kerjasamanya dengan Zeiss ini sih gua akuin emang cakep sih ya, dari zamannya X60 series kemarin. Tapi sekali lagi ya, bukan cuma karena kameranya aja yang perlu teman-teman pertimbangkan. Kayak prosesornya juga yang mumpuni, terus baterainya juga yang oke, ngecasnya cepet, dan yang paling utama adalah desainnya sih. Cakep loh guys, beneran ini. Kalau ditanya minusnya tuh ya paling ya tadi aja pas main game menurut gua grafik tinggi, dia cepet anget dan ya menuju panas lah. Terus speakernya yang masih single juga bikin pengalaman multimedia kurang asoy sedikit. Cuma ya kalau udah suka sama desain dan nyaman sama kameranya, susah sih buat nggak kepincut sama si Vivo X70 Pro ini. Gitu ya guys, paling segini aja video review dari gue untuk Vivo X70 Pro. Terima kasih banget pokoknya buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir. Dan seperti biasa, tidak usah di like, tidak usah di share, dan nggak usah juga di subscribe channel ini kalau tidak bermanfaat. Tapi kalau bermanfaat ya silahkan share juga dong ya ke teman-teman, siapa tahu nambah pahala. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye. Cheers.